Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, kali ini videonya di sini aku membahas tentang daya tampung dan juga peluang lolos jalur SBMPTN Universitas Hasanuddin tahun 2022. Nah, bagaimana nih kabarnya kalian semua para pejuang SBMPTN Unhas? Nah, sekarang itu mulai pendaftaran akun LTMPT dan di kemudian hari pendaftaran UTBK dimulai tanggal 23 Maret. Buat kalian yang klik video ini dan mau masuk SBMPTN Unhas, kamu harus tahu daya tampung dan juga peluang lolos di jalur SBMPTN. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube ini dan juga follow akun sosial media @laslo_umptkIN karena di situ aku memberikan informasi tentang jalur seleksi masuk PTN, PTKIN, PTS, dan juga latihan soal buat kalian persiapan masuk perguruan tinggi. So, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja tonton video ini sampai akhir. Nah, teman-teman, kemarin aku buat video tentang daya tampung dan juga peluang lolos di jurusan Saintek SBMPTN Unhas. Sekarang di sini aku akan bahas tentang daya tampung dan juga peluang lolos di jurusan Sosum SBMPTN Universitas Hasanuddin tahun 2022. Nah, program studi yang pertama yang memiliki daya tampung tertinggi di jalur SBMPTN Sosum Universitas Hasanuddin yaitu ditempati oleh jurusan Ilmu Hukum. Prodi Ilmu Hukum memiliki daya tampung di tahun 2022 sebanyak 160 orang. Jika dilihat dari presentasi jurusan, itu dari segi daya tampung dan juga peminat di tahun 2021 itu memiliki peluang sebesar 7%. Jadi sekiranya prodi ilmu hukum ini memang termasuk jurusan yang memiliki keketatan yang cukup tinggi. Jadi buat teman-teman yang memiliki planning untuk menembak jurusan ilmu hukum, maka kamu harus siap-siap bersaing dengan orang-orang lain yang juga memiliki prodi ilmu hukum. Karena dilihat peluangnya 7%, maka kemungkinan kecil itu lolos SBMPTN kecuali kamu punya skor UTBK yang lebih maksimal dan juga mengalahkan pendaftar-pendaftar yang lain. Oke? Prodi yang kedua yang memiliki daya tampung tertinggi itu ada di jurusan Ekonomi Pembangunan sebanyak 65 orang. Dengan presentasi jurusan itu sebesar 11%. Jadi 11% ini merupakan peluang lolosnya ya. Berarti peluang lolosnya ini cukup kecil juga. Karena dilihat dari peminatnya juga cukup besar, 574 orang. Maka kamu yang pilih ekonomi pembangunan di jalur SBMPTN Sosum Unas, kamu harus siap bersaing dan maksimalkan nilai UTBK kalian untuk tembus di jurusan ekonomi pembangunan. Nah, selanjutnya prodi yang ketiga ada di jurusan manajemen. Manajemen memiliki daya tampung di tahun 2022 itu sebanyak 64 orang. Dengan presentasi jurusan atau peluangnya hanya sedikit nih teman-teman, sebesar 3% saja. Dilihat dari peminat 2021 cukup besar, itu sebanyak 2.135 orang. Dengan kuota yang tersedia di tahun 2022 atau kursi yang tersedia itu hanya 64 orang, maka presentasi atau peluangnya itu hanya 3%. Jadi, jurusan manajemen ini termasuk jurusan yang memiliki keketatan yang cukup tinggi dan juga kamu harus siap bersaing dengan peminat-peminat yang lain, pendaftar-pendaftar yang lain, serta kamu harus maksimalkan nilai UTBK untuk lolos di jurusan manajemen jalur SBMPTN Universitas Hasanuddin. Jurusan yang keempat adalah jurusan akuntansi. Nah, untuk daya tampung di tahun 2022 ini sama halnya dengan jurusan manajemen. Itu sebanyak 64 orang. Dengan presentasi jurusan atau peluang lolos di jalur SBMPTN itu sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa peminat di tahun 2021 kemarin itu cukup besar, itu 1.282 orang. Sedangkan di tahun ini kursi yang diterima hanya sebanyak 64 orang. Maka kamu harus siap bersaing dengan pendaftar-pendaftar yang lain dan juga maksimalkan nilai UTBK kamu untuk tembus di jurusan akuntansi lewat jalur SBMPTN. Nah, jurusan yang kelima yang memiliki daya tampung tertinggi di jalur SBMPTN Unhas itu ditempati oleh jurusan Administrasi Publik dengan daya tampung sebanyak 50 orang. Dengan presentasi atau peluangnya hanya 8%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peluang yang hanya sebesar 8% itu termasuk peluangnya kecil untuk lolos SBMPTN.
karena dengan peminat di tahun 2021 itu cukup besar juga, itu sebanyak 646 orang, sedangkan kursi yang diterima di tahun 2022 itu hanya sebanyak 50 orang. Jadi cukup kecil ya teman-teman. Maka di sini aku sarankan kamu harus siap bersaing dan juga kamu harus maksimalkan nilai UTBK kamu untuk bisa lolos di administrasi publik di jalur SBMPTN Universitas Hasanuddin. Sekarang kita akan membahas 5 jurusan yang memiliki peluang besar untuk lolos di jalur SBMPTN Unhas 2022. Nah, jurusan yang pertama adalah jurusan Sastra Daerah atau Bugis Makassar dengan peluangnya sebesar 52%. Jadi kalau kalian menyukai hal-hal yang berbau sastra atau berbau dengan bahasa, berbau dengan daerah, maka kamu cocok untuk masuk di jurusan Sastra Daerah Bugis Makassar karena memiliki peluang yang cukup besar, yaitu 52% dengan daya tampung 27, dengan peminat 2021 hanya sebesar 52 orang. Nah, jurusan yang kedua ada jurusan Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok dengan peluang yang cukup besar juga, yaitu 46%. Dengan segi daya tampung 2022 itu sebanyak 30 orang untuk diterima di SBMPTN tahun ini, dengan peminat di tahun 2021 kemarin 65 orang. Nah, jurusan yang ketiga adalah jurusan Sastra Prancis dengan presentasi jurusan atau peluang yang cukup besar juga, yaitu 45%. Jadi kalau kalian menyukai hal-hal yang berbau sastra dan ingin pelajari hal-hal baru, boleh kalian masuk ke jurusan ini karena daya tampung yang diterima di jalur SBMPTN itu sebanyak 25 orang, dengan peminat di tahun 2021 kemarin itu 56 orang. Nah, jurusan yang keempat yang memiliki peluang besar lolos SBMPTN Unhas tahun 2022 itu ada pada jurusan Arkeologi Unhas dengan daya tampung 30 orang di tahun 2022, dengan peminat di tahun 2021 126 orang. Dengan peluangnya itu sebesar 24%. Jadi peluang ini cukup besar ya teman-teman untuk kamu lolos di jalur SBMPTN tahun 2022. Jurusan yang kelima yang memiliki peluang besar lolos kamu di jalur SBMPTN Unhas ada pada jurusan Ilmu Sejarah. Jadi buat kamu yang menyukai hal-hal yang berbau sejarah, kamu bisa masuk ke jurusan ini karena ini juga memperbesar kamu lolos jalur SBMPTN karena peluangnya itu sebesar 21%. Dengan daya tampung di tahun 2022 itu sebanyak 30 orang, sedangkan peminat di tahun 2021 itu 143 orang. Jadi buat kamu yang bertanya, bagaimana sih cara menghitung peluang lolos di jalur SBMPTN? Cukup kamu hanya memerlukan data peminat tahun 2021 dan juga daya tampung di tahun 2022. Jika peluangnya itu di atas 20%, maka kemungkinan jurusan itu memiliki peluang yang besar untuk kamu lolos. Presentasinya di bawah 20%, maka kamu harus siap-siap untuk bersaing dengan pendaftar yang sekian banyaknya dan juga memaksimalkan UTBK kamu di jalur SBMPTN. Nah, itulah tadi pembahasan daya tampung dan juga peluang lolos jalur SBMPTN Unhas untuk prodi Sosum. Kalian setuju tidak kalau aku bahas lagi part selanjutnya untuk prodi yang belum aku bahas di video kali ini? Kalau kalian setuju, jangan lupa share di kolom komentar ya. Jangan lupa lagi klik tombol subscribe channel YouTube ini. Semoga aku tambah semangat lagi upload videonya. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.